HGB pun boleh diambil, karena ini adalah kasus bencana. Nah ini sayangnya kita justru memelihara pemilik-pemilik HGB yang tidak tahu diuntung, Pak. HGB-nya saja sudah mati berapa kali, minta diperpanjang lagi, kemudian kita ambil untuk membangun huntap, kemudian ini dia persoalkan, Pak. Ini kan luar biasa, betul-betul kita tidak tahu diri. Tanah sudah diterlantarkan berpuluh-puluh tahun, giliran kita mau pakai untuk kemanusiaan, justru dia lapor bahwa Kak Kanwil, Pak Doni, dan Wali Kota adalah melanggar dan memanipulasi data-data. Ini kan luar biasa, Pak. Jadi saya mohon Pak Menteri barangkali bisa mengapros Pak Kapolri bahwa atas terduga terdakwanya Pak Doni itu kami terus terang masyarakat Sulawesi Tengah sungguh tidak bisa menerimanya. Artinya tolonglah Pak, artinya kami tidak bermaksud untuk mencampuri urusan-urusan hukumnya, tetapi paling tidak tolong diperhatikan bahwa apa yang dia lakukan itu demi kemanusiaan, korban likuifaksi dan tsunami. Nah ini barangkali berbeda kasusnya. Bahkan saat itu Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden, memerintahkan kami dengan melalui Pak Menteri waktu itu Pak Sofyan Jalil, ambil tanah apa saja mau diambil silakan. Yang penting harus bisa membangun huntap untuk kurang lebih 13.000 huntap yang perlu dibangun. Nah ini kan luar biasa Pak. Jadi tolonglah Pak, kasihan beliau. Masa orang yang sudah berbuat, berkorban harus jadi terdakwa. Ini luar biasa Pak, itu kami terus serang keberatan. Ini mohon Pak dengan sangat untuk diperhatikan. Kemudian minta maaf Pak Ketua, atas hasil reses kami di daerah, tadi juga beberapa teman sudah menyampaikan persoalan kondisi-kondisi kanta kami, kantor-kantor pertanahan kabupaten yang rata-rata sudah mendeklarasi juga, cuman kondisinya kasihan Pak Menteri, kasihan bukan seperti kantor Pak. Padahal begitu banyak jasa-jasa kantor kanta itu Pak untuk kepentingan masyarakat. Jadi barangkali nanti kita berusaha barangkali untuk meminta moratorium kepada Pak Presiden agar ATR diizinkan untuk memperbaiki semua kantor-kantor pertanahan kabupatennya Pak. Karena sudah tidak layak semua Pak. Mengurus data-data digital pun sudah ketakutan Pak, kanta-kanta sekarang. Jadi saya kira itu sudah jadi perhatian Pak. Kemudian yang terakhir, ada pengaduan masyarakat, nanti setelah ini saya serahkan sama Bapak, ke Pak Menteri, soal ulah dari beberapa, ya kita punya anak-anak Pak, staf, karena kasus likuifaksi dan tsunami saat itu menimbulkan banyak kehilangan daripada penduduk, antara lain kehilangan sertifikat Pak. Itu atas nama Baso Rustam Effendi. Dan sekarang dia minta untuk diganti kopi pergantian, tapi sampai hari ini sudah 1 tahun 8 bulan tidak ada tindak lanjut dari kanta Kota Palu dan juga dari Kanwil dan seterusnya. Jadi mohon Pak, ini kasihan korban tsunami yang meminta keadilan supaya sertifikatnya bisa diganti kembali. Artinya ada data-datanya dan bahkan sudah melapor sampai ke Presiden Pak. Itu. Terakhir, pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV, kali ini bersama saya Marcelina Tumundo. Pemirsa, saat ini yang sedang kami tayangkan adalah rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Agenda rapat kerja Komisi 2 dan Kementerian ATR BPN ini pemirsa sejatinya adalah untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi atau persoalan kekinian terutama terkait dengan sertifikat hak milik atau SHM dan surat hak guna bangunan SHGB di kawasan Pagar Laut di Tangerang, Banten. Tadi dalam pemaparan awal, Menteri ATR BPN Nusron Wahid sudah menyampaikan ada beberapa informasi ataupun perkembangan soal pembongkaran dari Pagar Laut maupun terkait dengan informasi adanya SHGB dan SHM di perairan Tangerang ini pemirsa. Di antaranya tadi disampaikan oleh Nusron Wahid bahwa ia membenarkan di perairan Tangerang itu terdapat sejumlah petak yang sudah memiliki SHGB dan juga SHM. Atau tepatnya pemirsa ada sebanyak 263 bidang.
yang memiliki sertifikat hak guna bangunan atas nama beberapa perusahaan hingga perorangan. Kemudian juga ada SHM sebanyak 17 bidang. Dan pihak ATR BPN pun sudah menyampaikan bahwa kepemilikan SHGB maupun SHM di atas laut ini tidak dibenarkan atau kemudian bisa diartikan melanggar prosedur. Bahkan beberapa di antaranya ini sudah dilakukan proses pencabutan sertifikat tersebut. Selain itu, pihak Menteri ATR BPN juga menyampaikan bahwa selain upaya pembongkaran yang dilakukan dimotori oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari pihak Kementerian ATR BPN ini sudah mengambil langkah investigasi terhadap sejumlah pejabat yang diduga terlibat dalam penerbitan SHGB maupun SHM di perairan Tangerang yang terdapat pagar laut ilegal. Di antaranya tadi disebutkan oleh Nusron Wahid, ia sudah memproses bahkan memberikan sanksi berat kepada sejumlah pegawai. Di antaranya ada 6 pejabat daerah yang sudah diberikan sanksi pemecatan. Kemudian ada pula 2 orang pegawai yang diberikan sanksi berat lainnya. Terkait dengan pejabat-pejabat tersebut, pemirsa, mereka diantaranya yang menduduki posisi seperti Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, kemudian Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Kepala Survei dan Pemetaan lainnya, dan juga Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Itu adalah sejumlah pejabat atau bahkan mantan pejabat di lingkungan Kementerian ATR BPN di daerah yang sudah diberikan sanksi berat hingga sanksi pemecatan terkait dengan penerbitan SHGB maupun SHM di atas perairan Tangerang. Selain itu pemirsa, tadi juga sudah ada sejumlah anggota Komisi 2 DPR RI yang menanggapi pemaparan dari Menteri ATR BPN maupun memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendalami soal kasus-kasus mafia tanah ataupun juga kasus pagar laut ini secara khusus. Di antaranya tadi disampaikan salah satunya oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus juga mewakili fraksi Partai Demokrat yaitu Dede Yusuf. Ia menyampaikan bahwa terkait dengan persoalan pagar laut ini, pertanyaannya adalah apakah perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut ini, apakah mereka sudah dipanggil oleh Kementerian ATR BPN? Atau apakah perusahaan-perusahaan tersebut sudah dimintai keterangan secara resmi dari pihak aparat penegak hukum? Nah, ini adalah salah satu upaya yang nampaknya akan didorong oleh Komisi 2 DPR RI khususnya kepada Kementerian ATR BPN untuk mendalami terkait dengan penerbitan SHGB dan SHM di atas perairan Tangerang. Saat ini pemirsa, rapat kerja Komisi 2 DPR RI masih terus berlangsung. Biasanya dalam rapat kerja seperti ini seluruh fraksi partai politik akan menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan mereka kepada pihak pemerintah yang hadir. Dan setelah itu akan diberikan kesempatan dari pihak kementerian untuk menjawab atau merespons berbagai pertanyaan dari para anggota komisi. Kemudian biasanya juga akan ada kesimpulan, kita akan lihat nanti apa saja upaya-upaya yang akan didorong oleh Komisi 2 DPR RI terkait dengan isu pertanahan, terutama adalah kasus pagar laut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.